Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzara, Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam, mulai dari pengertian, ruang lingkup, hingga sejarahnya. Kalian pasti penasaran kan? Yuk, dengarkan penjelasannya dengan baik. Kenapa sih kita perlu belajar filsafat? Karena filsafat itu membantu kita berpikir lebih dalam dan logis. Ia bukan cuma teori, tetapi juga cara kita memahami makna hidup, kebenaran, dan bahkan tujuan dari keberadaan kita di dunia ini. Pengertiannya, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Artinya, orang yang berfilsafat itu adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan mencari kebenaran dengan akal sehatnya. Dengan berfilsafat, kita belajar untuk tidak mudah percaya begitu saja, tetapi menilai setiap hal dengan akal dan pemahaman yang benar. Jadi, filsafat itu seperti alat bantu berpikir, supaya kita lebih bijak dalam menghadapi hidup. Tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles, dan Al-Farabi menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami hakikat segala sesuatu secara mendalam dan rasional. Filsafat bukan cuma menghafal teori, tetapi mengajak kita untuk berpikir, menganalisis, dan mempertanyakan segala sesuatu secara logis. Dengan berfilsafat, kita belajar untuk tidak pernah percaya begitu saja, tapi menilai setiap hal dengan akal dan pemahaman yang benar. Jadi, filsafat itu seperti alat bantu berpikir, supaya kita lebih bijak. Sekarang, mari kita bahas tentang ruang lingkup filsafat. Filsafat memiliki banyak cabang yang masing-masing membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Pertama, metafisika, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, atau kebenaran. Contohnya, apa itu wujud? Apakah Tuhan benar-benar ada? Dan apa hakikat manusia? Kedua, epistemologi, yaitu filsafat tentang pengetahuan yang menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar, dari mana pengetahuan berasal. Ketiga, logika, yaitu ilmu yang mengatur cara berpikir benar dan teratur. Dengan logika, kita bisa membedakan mana pendapat yang masuk akal dan mana yang tidak. Keempat, etika, yaitu cabang yang membahas tentang nilai-nilai moral, tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kelima, estetika, yaitu filsafat tentang keindahan dan seni. Ia menjelaskan kenapa manusia bisa menilai sesuatu itu indah, serasi, atau menyenangkan. Keenam, filsafat politik, membahas tentang kekuasaan, keadilan, hukum, dan tujuan negara. Dan ketujuh, filsafat ilmu, yang menelaah dasar, metode, dan tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari semua cabang ini,
kita bisa lihat bahwa filsafat menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, dari berpikir, bertindak, sampai menghargai nilai dari keindahan. Sekarang kita bahas sejarah perkembangannya secara singkat. Filsafat Yunani kuno, mulai dari tahun 600 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Inilah awal mula munculnya filsafat. Tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai meninggalkan mitos dan mulai mencari penjelasan tentang dunia dengan akal dan logika. Filsafat abad pertengahan, mulai dari tahun 400 hingga 1500 Masehi. Pada masa ini, pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh agama. Di dunia barat, ada Santo Agustino dan Thomas Aquinas. Sedangkan di dunia Islam, ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Mereka berusaha menyampaikan antara akal dan iman, antara ilmu dan keyakinan. Filsafat modern mulai dari tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Pada masa ini, filsafat mulai fokus pada rasio dan ilmu pengetahuan. Tokoh seperti Descartes, Locke, dan Kant menekankan pentingnya berpikir logis dan ilmiah. Filsafat kontemporer mulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Pemikiran filsafat menjadi lebih beragam. Ada sastra dengan eksistensiasnya, Karl Marx dengan teorinya tentang keadilan sosial, dan Foucault serta Derrida yang memperkenalkan pemikiran postmodern bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan bergantung pada konteks. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa filsafat adalah cara berpikir kritis dan rasional untuk mencari kebenaran dan makna hidup. Ruang lingkupnya sangat luas, mencangkup realitas, pengetahuan, moral, seni, politik, dan ilmu pengetahuan. Sejarahnya juga menunjukkan bahwa cara berpikir manusia terus berkembang dari mitos menuju logika, dari dogma menuju kebebasan berpikir. Dengan belajar filsafat, kita dilatih untuk menjadi manusia yang lebih bijak, berpikir terbuka, dan tidak mudah terjebak pada pemikiran sempit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.